Sering banget kan kita mikir kalau dokumen pemerintah itu, ya gitu deh, kaku, rumit, dan jujur aja agak ngebosenin. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik kertas-kertas resmi itu, kadang ada cerita yang, wah seru banget. Hari ini, kita bakal bedah satu dokumen buat ngungkapin kisah di baliknya. Coba deh bayangin, tiba-tiba Anda dapat tagihan pajak, nilainya puluhan juta. Bikin deg-degan kan? Tapi beberapa waktu kemudian datang lagi surat yang bilang, lupakan semua itu, utang Anda lunas. Lenyap begitu aja. Nah ini nih inti dari misteri yang mau kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai ya. Di depan kita ini ada surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Yuk, kita pretelin isinya satu persatu. Perhatiin deh judulnya. Ini bukan surat tagihan biasa loh. Tulisannya surat keputusan pembatalan. Kata kuncinya jelas banget ya, pembatalan. Artinya, ada sesuatu yang tadinya sah, sekarang, puff, nggak berlaku lagi. Pertanyaannya, apa sih yang dibatalin? Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Kenapa surat ini sampai harus keluar? Nah, disinilah ceritanya dimulai. Jadi, ini bukan cuma soal angka dan peraturan ya. Dokumen ini menyangkut nasib seseorang. Namanya Desi. Dengan ada nama gini, ceritanya jadi terasa lebih personal kan? Dan inilah dia masalah utamanya. Ada surat tagihan pajak tertanggal 3 Juni 2025 yang isinya tagihan sebesar lebih dari 43,5 juta rupiah. Wow, itu angka yang gede banget buat siapa aja. Nah, setelah tahu masalahnya segede itu, sekarang kita sampai di turning point-nya. Sebuah keputusan yang jujur, mengejutkan, dan mengubah semuanya. Dan ini dia puncaknya. Lihat perbandingan ini. Jumlah yang tadinya harus dibayar lebih dari 43 juta, sekarang menjadi 0 rupiah. Beneran, 0. Hilang total. Seluruh tagihan itu dibatalkan 100%. Pasti langsung pada nanya kan, loh kok bisa? Gimana caranya tagihan segitu besar bisa lenyap gitu aja? Nah, ayo kita cari tahu mekanisme di baliknya. Kuncinya ada di dua kata ini. Secara jabatan. Apa sih artinya? Gampangnya gini, tindakan ini diambil atas inisiatif kantor pajak sendiri. Bukan karena Bu Desi protes atau ngajuin banding. Sama sekali bukan. Ini murni koreksi internal dari mereka. Prosesnya ternyata rapi banget loh. Pertama, mereka dapat data atau informasi baru. Terus, mereka lakukan investigasi internal. Ini ada nomor laporannya resmi, jadi bisa dilacak. Nah, dari hasil investigasi itu, mereka sadar kalau tagihan yang awal itu keliru, makanya langsung dibatalkan. Ini bukti kalau sistem buat perbaikan internalnya jalan. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Hasil akhirnya ternyata lebih dari sekedar utang yang hilang. Ada satu detil lagi yang bikin cerita ini makin wow. Jadi dari dokumen ini ketahuan kalau ternyata wajib pajak ini, Desi udah sempat bayar sebagian dari tagihan yang ternyata salah itu. Kebayangkan, udah bayar, ternyata tagihannya keliru. Dan ini dia kejutan pamungkasnya. Bukan cuma utangnya yang jadi nol, tapi situasinya jadi kebalik. Negara malah jadi berutang kepada wajib pajak. Angka minus ini artinya ada pengembalian dana atau restitusi sebesar lebih dari 4,3 juta rupiah. Jadi, bukan cuma utangnya dihapus, tapi uang yang udah terlanjur dibayar pun dikembalikan. Lengkap kan? Satu hal lagi yang modern dan penting banget. Di dokumen ini ada QR Code dan tanda tangan elektronik. Ini bukan hiasan ya. Kalau kita scan QR Code-nya, kita bisa langsung cek keaslian surat ini di website resmi. Ini langkah bagus banget sih buat transparansi dan mencegah pemalsuan. Oke, setelah kita bedah detail-detailnya, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih satu lembar surat ini penting buat kita tahu? Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Dokumen ini adalah bukti nyata kalau sistem checks and balances itu ada dan berfungsi. Bahwa lembaga pemerintah bisa mengoreksi kesalahannya sendiri tanpa perlu ditekan atau digugat. Dan di balik semua istilah hukum itu, ada kisah manusia biasa. Plus, teknologi seperti ini ngebantu banget bikin prosesnya jadi lebih transparan buat kita semua. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau selembar surat pajak aja bisa nyimpen cerita lengkap soal kesalahan, koreksi, sampai pengembalian dana. Kira-kira ada berapa banyak lagi cerita menarik lainnya yang tersembunyi di dalam dokumen-dokumen resmi yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja